Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya lagi, Muhammad Jakfar ya. Di sini kita akan membahas kunci jawaban tugas topologi, khusus poin kedua. Poin yang pertama udah kita bahas kemarin. Poin kedua itu terdiri dari 3 soal ya. Oke. Soal yang pertama. Misalkan A adalah himpunan yang berbentuk seper N untuk N bilangan asli. Adalah subset dari R dengan topologi standar. Pertanyaannya adalah tentukan titik limit dari A dan jelaskan. Oke, jawaban. Misal T adalah topologi standar pada R. Jangan lupa topologi standar pada R itu berarti anggota-anggota T-nya merupakan interval-interval buka atau gabungannya. Terus kita ke definisi dulu. Titik P dikatakan titik limit dari A jika, nah ini perhatikan, semua himpunan buka yang memuat P, semua interval buka yang memuat P harus memenuhi ini. Kalau UP diiriskan dengan A, terus dikeluarin titik P-nya, harus tidak kosong. Baru P dikatakan titik limit. Jika berlaku sebaliknya, artinya ada himpunan buka yang memuat P dan memenuhi UP diiris A dikeluarin P hasilnya himpunan kosong, berarti si P bukan titik limit. Kita langsung aja. Kalau P-nya kurang dari 0, maka ada himpunan buka di R yang memuat P, yaitu ini interval negatif tak hingga sampai P/2. Itu kalau diiriskan dengan A, hasilnya kosong. Loh kok kosong Pak? Jelas, interval ini kan memuat P. Interval ini juga adalah interval-interval bilangan-bilangan negatif. Sedangkan A-nya, elemennya pasti positif. Kalau diiriskan, ya hasilnya 0. Apalagi diiriskan terus dikeluarin P-nya. Ya, hasilnya himpunan kosong. Sorry, ini tadi maksudnya himpunan kosong ya. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil, berarti si P yang kurang dari 0 bukan titik limit. Kalau P sama dengan 0, maka bisa kita cek semua himpunan buka yang memuat 0, semua interval buka yang memuat 0, katakan U0, mesti kalau diiriskan dengan A, dikeluarin 0-nya, mesti tidak kosong. Nanti ada ilustrasi geometrisnya. Kalau P-nya lebih dari 0, Pak, nah, maka kita mesti bisa menemukan himpunan buka di R yang memuat P, katakan UP. Kalau kita iriskan dengan A terus dikeluarin P-nya, hasilnya himpunan kosong. Jadi P yang lebih dari 0 bukan titik limit dari himpunan A. Jadi titik limit dari himpunan A hanya 0 aja gitu ya. Nah, ilustrasinya. Kita berikan ilustrasi geometrisnya dulu ya. Himpunan A-nya kita akan coba gambar. Oke, anggotanya 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, 7 dan seterusnya ya. Tapi tidak akan sampai ke 0. Kalau P-nya kurang dari 0, artinya di ruas kiri, maka kita bisa menemukan interval buka yang muat P. Nah, katakan ini. Kalau kita iriskan dengan himpunan A ini, hasilnya kosong. Apalagi dikeluarin P-nya, tambah kosong. Jadi, P yang di sini bukan titik limit. Kalau P-nya lebih dari 0, Pak, di sini. Ya udah, kita bisa menemukan interval buka yang memuat P. Terus kita iriskan dengan himpunan A, kan hasilnya udah kosong. Apalagi dikeluarin P-nya, tambah kosong. Pak, kalau P-nya pas di titik-titik A-nya, misal di sini ya. Misal contoh P sama dengan sepertiga. Kita bisa menemukan interval buka, ukurannya kecil, yang memuat P.
Kalau kita iriskan dengan A, hasilnya sepertiga kan ya. Dikeluarin sepertiga. Hasilnya himpunan kosong. Jadi P di sini pun juga bukan titik limit. Nah, gimana kalau P-nya sama dengan 0? Maka setiap himpunan buka UP, interval buka UP yang memuat 0, sekecil apapun, dikeluarin nolnya, diiriskan dengan A, terus dikeluarin nolnya, mesti tidak kosong. Mesti di sini ada makhluk dari himpunan A yang ada di sini. Kalau kita kecilin, Pak, ada di sini. Kecilin lagi, ada di sini. Jadi, titik limit dari himpunan A adalah 0 saja. Soal nomor 2. Misalkan T adalah topologi pada Z, di mana T memuat himpunan kosong dan subset-subset Z yang berbentuk, nah ini, Zn sama dengan ini. Ini artinya kalau Z0, berarti himpunan yang anggotanya 0 aja. Kalau Z1, himpunan yang anggotanya min 1, 0, 1. Kalau Z2, berarti himpunan anggotanya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Pertanyaan yang A, tentukan semua himpunan tutup yang memuat 4 dan 7 dan jelaskan. Oke. Jawab. Himpunan buka itu artinya himpunan anggota dari topologinya. Jelas himpunan bukanya adalah himpunan kosong, si Z sendiri, si Z0, si Z1, si Z2, si Z3, dan seterusnya. Himpunan tutupnya berarti komplemennya. Komplemen dari himpunan kosong, Z. Komplemen dari Z, himpunan kosong. Komplemen dari Z0, berarti Z dikurangi 0. Himpunan dari Z1 berarti Z dikurangi min 1, 0, 1. Himpunan dan seterusnya. Jadi, kembali ke pertanyaannya, himpunan tutup yang memuat 4 dan 7 adalah, berarti kita cari di sini himpunan-himpunan yang memuat 4 dan 7. Jelas, pertama Z sendiri. Yang kedua, himpunan kosong? Enggak. Yang kedua ini, Z min 0. Dia kan memuat 4 dan 7. Kemudian Z dikeluarkan min 1, 0, dan 1. Masih memuat 4 dan 7. Kemudian Z dikeluarin min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Masih memuat 4 dan 7. Dan yang terakhir, Z dikeluarin min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Memuat 4 dan 7. Yang lain, Pak, kalau kita lanjutkan, berarti di sini Z min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Udah tidak memuat 4. Padahal syaratnya memuat 4 dan 7. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal nomor 2B. Misalkan T sama, ini soalnya sama ya. Pertanyaannya adalah tentukan interior dari A. A adalah himpunan min 5, 2, dan 10 anggota-anggotanya. Kita udah ngedata tadi, himpunan bukanya adalah ini. Nah, untuk mencari interior, kita kembali ke definisi. Interior A adalah himpunan buka terbesar yang termuat di A. Jadi kita cari himpunan-himpunan di sini yang termuat di A. Carilah yang paling besar. Perhatikan semua himpunan buka selain himpunan kosong tidak termuat di A loh. Kenapa, Pak? Nah, karena semua ini selain himpunan kosong ya, pasti memuat 0, ya kan? Pasti memuat 0. Tapi 0 bukan anggota A. Jadi makhluk-makhluk di sini nggak mungkin subset dari A. Satu-satunya himpunan buka yang termuat di A adalah himpunan kosong. Jadi interior A adalah himpunan kosong. Pertanyaan nomor 3 yang terakhir. Misalkan X adalah ABC, tentukan semua topologi yang berbeda pada X di mana himpunan A, anggotanya A aja merupakan himpunan tutup tapi tidak buka. Oke, jelaskan jawaban. Misal TI adalah topologi pada X. Maka syarat topologi X harus anggota TI, himpunan kosong harus anggota TI. Karena dari soal diketahui himpunan yang anggotanya A aja
tutup tapi nggak buka, ini artinya si himpunan A ini nggak boleh anggota topologi, tapi komplemennya haruslah anggota topologi. Komplemen dari A otomatis himpunan anggotanya B dan C. Jadi kalau kita data satu-satu, jelas topologi yang pertama yang kita punya adalah himpunan kosong X dan B, C. Ini adalah topologi yang paling kecil yang memenuhi soal di atas. Kemudian kita tambahkan satu anggota B, masih merupakan topologi, masih memenuhi di atas. Ya. 3 syarat topologi terpenuhi. Kita tambahkan si C juga, masih topologi. Kita tambahkan B dan C, masih topologi. Jadi induknya asalnya topologi ini. Kita tambahkan masih topologi. Kemudian kembali ke induknya ini. Kalau tadi kita menambahkan himpunan satu anggota yang memiliki anggota satu, sekarang kita nyoba nambahkan himpunan yang memiliki anggota dua. Awalnya ini kita tambahkan A dan B. Himpunan A dan B. Apakah sudah merupakan topologi? Belum. Topologi ada syarat. Setiap dua anggota topologi, irisannya harus anggota topologi. Jadi irisan ini dan ini adalah B. Jadi kita tambahkan B di sini. Dapatlah topologi yang keempat. Hal yang serupa, kalau kita tambahkan himpunan A dan C, butuh kita menambahkan himpunan C agar menjadi topologi. Kita punya topologi kelima. Topologi keenam, Pak. Tadi kan kita nambahkan ini dan nambahkan ini dari T0. Sekarang kita coba tambahkan ini dan ini sekaligus. Kita tambahkan ini dan ini sekaligus. Jangan lupa, kalau menambahkan ini sekaligus, irisan ini dan ini juga harus ada di topologi. Muncullah A. Padahal A syaratnya tadi nggak boleh anggota topologi. Jadi saya ganti dulu. Jadi ini bukan topologi yang diinginkan. Next. Hal yang serupa kalau kita nambahkan AB dan AC dari sini, ini kan sudah tadi tidak terpenuhi. Sekarang ini kita tambahkan AB. Kalau kita tambahkan AB di sini, dan menambahkan AC, harus muncul A. Jadi di sini juga bukan topologi yang diinginkan. Kalau kita nambahkan AC aja dari sini, butuh menambahkan C, karena irisan ini dan ini harus ada di T. Oke. Apakah ini sudah memenuhi topologi? Ya, memenuhi. Kita punya topologi ke-6 dari T1. Sekarang dari T2. Ini kita tambahkan AC dan AB. Jelas nggak boleh juga karena harus memuat himpunan A nanti. Oke. Ini kita tambahi AB aja. Dari T2 kita tambahi himpunan AB. Ada syarat ini hasilnya ini dong ya. Irisannya kita punya topologi ke-7. Kalau ini Pak, nah ini nggak bisa. Kalau kita tambahkan AB, kita udah punya. Kalau kita tambahkan AC, kita udah punya. Kalau kita tambahkan AB dan AC, kita nanti tidak terpenuhi karena A akan anggota dari T. Jadi, topologi yang kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terima kasih.